Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah ini kita masuk dalam saya mengundang semuanya untuk melakukan pembersihan rumah. Saudara mempersiapkan fasilitas-fasilitasnya untuk pengurapan, hanya bisa dengan minyak pengurapan. Dan minyaknya harus minyak zaitun atau olive oil. Jangan pakai bimoli atau apapun. Baby oil pun tidak boleh. Harus dengan minyak zaitun. Ya, minyak zaitun. Tidak boleh pakai minyak lain. Kita melakukan pembersihan rumah supaya tempat tinggal kita benar-benar kondusif. Roh jahat tidak bisa menembusnya. Kita urapin rumah kita. Dan terus berikutnya kita juga pakai sarana air untuk pembersihan. Tadi pengurapan, ini untuk pembersihan. Di mana air akan membersihkan wilayah kita. Karena atmosfer udaranya. Air, ini kita lihat di Kejadian, roh alam ada di dalam air ini. Roh alam layang-layang di atas air. Kita percaya dengan air ini, kuasa gelap hangus terbakar. Kita semprotin di wilayah kita percaya rumah kita jadi kondusif. Roh jahat tidak bisa masuk. Yang ketiga, kalau saudara punya halaman di depan, saudara bisa pakai garam. Garam tujuannya cuma satu, yaitu untuk mentahirkan wilayah di bawah. Garam tidak bisa dipakai di dalam rumah, percuma, tidak ada efeknya. Kenapa? Ketika kena lantai keramik atau apapun nggak bisa meresap ke bawah, itu percuma. Akhirnya disapu, dibuang, nggak ada efeknya. Tapi garam dipakai untuk tanah basah, di mana saudara taburin di tanah basah, di depan, di halaman, sehingga airnya menyerap masuk ke dalam. Ketika hujan atau kena air, dia masuk ke dalam, dan dia mentahirkan bagian bawah, bagian dasar. Ya, kita pergunakan 3 sarana ini. Ya, di 2 Raja-Raja 2 juga ada, di mana Elisa mentahirkan sungai yang orang-orang pada mandul dengan garam, semangkuk garam. Ya, kita berdoa buat minyak dulu, kita angkat minyak ini. Saudara angkat minyak di rumah masing-masing. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat minyak-minyak yang diangkat ini Tuhan. Jadi minyak urapan yang suci dan kudus, tiap tetes botolnya punya kuasa menghadirkan mujizat. Tiap tetes botolnya punya kuasa kesembuhan ilahi. Tiap tetes botolnya dioleskan menjadi milik kepunyaan Tuhan dan tempat kesukaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada roh Allah dalam minyak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus ini minyak urapan yang sangat berkuasa. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ini minyak urapan berlaku sesuai Markus 6 ayat 12-13. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus materaikan dengan darah Yesus. Inilah minyak urapan, roh jahat tidak bisa menembusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini dioleskan di ambang-ambang pintu ya. Dioleskan di ambang pintu, gak usah di tembok, di ambang pintu aja. Kita percaya roh jahat gak bisa masuk. Ya, kita berdoa buat airnya. Saudara, kita angkat airnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi air ini Tuhan. Kami percaya roh Allah ada di dalam air ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Air ini dipenuhi dengan kuasa ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat terkena, terbakar, hangus di dalam nama Tuhan Yesus. Virus, kuman, bakteri, penyakit juga ditahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat tidak bisa menembus air ini. Di dalam nama Tuhan Yesus ini air yang suci dan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus materaikan dengan darah Tuhan Yesus. Ada api Tuhan dalam air ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ini air suci kudus materaikan dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa juga buat garam ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap molekul garam ini punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus untuk mentahirkan, untuk menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah garam yang penuh kuasa ilahi. Roh Kudus materaikan dengan darah Tuhan Yesus sebagai sarana pembersihan wilayah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, ini garam yang suci dan kudus materaikan dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, sebentar kami akan melakukan pembersihan wilayah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Pagari kami semua dengan pasukan malaikat dari surga yang berpedang api.
Roh jahat tidak bisa berpindah-pindah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami suci kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Rumah kami juga kondusif, tempat tinggal kami kondusif, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat tidak bisa menembus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan dengan darah Yesus, tutup bungkus kami semua, keluarga kami dimanapun berada dengan darah Yesus. Serangan balik kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah melakukan pembersihan wilayah. Puji Tuhan, saya yakin ada pasukan malaikat berjaga di rumah kita, mengawal kita. Nah sekarang kita tutup dalam doa. Bapak terima kasih untuk pembersihan juga yang Tuhan telah kerjakan di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan kami berdoa pasukan malaikat menjaga dan mengawal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada roh jahat yang bisa menyerang kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami hidup suci, hidup kudus, dan kami membangun hubungan dan pergaulan dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sampah dan pencemaran rohani dalam bentuk apapun, kami bersatu hati, kami kebas semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersihkan dari roh jiwa tubuh kami, dari atribut-atribut kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua sampah rohani dalam bentuk apapun, kami kebas dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus pisahkan dari kami, dari wilayah kami, dari lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sejauh timur dan barat. Dalam nama Tuhan Yesus, materaikan semuanya dengan darah Yesus. Semua sudah selesai dan kondusif. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.